Ini dia yang bikin publik pecinta Garuda Auto bahagia. Skuad Garuda siap-siap mendunia. Rizky Ridho masuk radar 5 klub raksasa Eropa, nilai transfernya tembus segini. Tak melulu dari Belanda, di Jerman, ada pemain berdarah Surabaya yang bisa dipantau Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Kira-kira siapa ya? Ini dia sosoknya. Ada Joey Pelupesi. Timnas Indonesia tak lagi butuh Jairo Riedewald. Denny Lanza curhat ke media Belanda. Wah. Tangan kanan Patrick Kluivert hubungi Nova Arianto setelah timnas Indonesia U17 kalahkan Korea. Kira-kira ada apa ya? Simak info menariknya. Tampil apik dan bantu tim curi poin dari Lecce di Serie A. Jai Itzes, salah satu bek paling impresif di Liga Italia tahun ini, sudah layak gabung klub besar? Indonesia dijagokan lolos kedua kalinya ke Piala Dunia U17. AFC soroti sikap berkelas dan tegas Nova Arianto. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Ini dia yang bikin publik pecinta Garuda Auto bahagia. Skuad Garuda siap-siap mendunia. Rizky Ridho masuk radar 5 klub raksasa Eropa, nilai transfernya tembus segini. Salah satu bek muda andalan timnas Indonesia, Rizky Ridho, dirumorkan tengah jadi incaran 5 klub raksasa Eropa. Performanya yang cemerlang bersama skuad Garuda membuat namanya melambung dan menarik perhatian sejumlah pencari bakat dari klub-klub elit di benua biru. Rizky Ridho memang menunjukkan penampilan luar biasa dalam beberapa laga internasional, terutama saat Indonesia menghadapi Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan itu, Ridho tampil solid di lini pertahanan. Ia berhasil mematahkan serangan demi serangan lawan dan menjadi salah satu pemain kunci yang membuat Indonesia menang dengan skor tipis namun penting. Salah satu rekan setimnya di lini belakang, Jai Itzes, bahkan tak ragu melayangkan pujian tinggi terhadap Ridho. Jai, yang kini memperkuat Venezia FC di Serie A Italia, menyebut Rizky Ridho sebagai salah satu pemain paling potensial yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Sudah berkali-kali saya bilang di interview, saya taruh rasa hormat yang besar padanya. Selamat buat Ridho, dia salah satu pemain terbaik yang kami miliki. Pemain paling berpotensial di tim. Saya suka bermain dengannya, ujar Jai Itzes. Komentar tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Ridho bukan hanya dipandang baik di dalam negeri, tetapi juga oleh pemain yang memiliki pengalaman bermain di Eropa. Tak heran jika Jai bahkan berharap suatu saat bisa bermain bersama Ridho di klubnya, Venezia FC. Selain Venezia, sejumlah klub Eropa lainnya yang dirumorkan memantau perkembangan Ridho diantaranya adalah Como FC, Italia, Oxford United, Inggris, FC Vevender, Denmark, dan Astrenchin, Slovakia. Kelima klub ini disebut-sebut serius mengincar tanda tangan pemain belakang Persija Jakarta itu. Sumber menyebutkan, harga pasaran Rizky Ridho saat ini mencapai 500.000 euro atau setara dengan 8,6 miliar rupiah. Nilai tersebut menjadikannya salah satu bek lokal dengan nilai transfer tertinggi di Liga 1 Indonesia. Bagi klub-klub Eropa, nominal ini terbilang terjangkau untuk pemain yang memiliki potensi besar serta pengalaman internasional bersama timnas. Namun, untuk bisa memboyong Ridho ke Eropa, klub peminat tentu harus menyiapkan proposal serius dan bersedia memenuhi harga yang dipatok oleh manajemen Persija Jakarta. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu tentu tidak ingin melepas pemain andalannya dengan harga murah, mengingat peran besar Ridho di jantung pertahanan mereka. Di sisi lain, publik sepak bola Indonesia menyambut kabar ini dengan antusias. Banyak netizen di media sosial yang menyuarakan dukungan penuh agar Rizky Ridho segera berkarier di Eropa. Mereka percaya, pengalaman bermain di luar negeri akan membuat Ridho makin matang dan menjadi aset besar bagi timnas Indonesia di masa depan. Nama Rizky Ridho kini sejajar dengan beberapa pemain Indonesia lainnya yang lebih dulu berkiprah di luar negeri, seperti Asnawi Mangkualam di Port FC dan Marcelino Ferdinand di Oxford United. Dengan usia yang masih sangat muda, peluang Ridho untuk berkembang sangat besar jika diberikan kesempatan bermain di kompetisi yang lebih menantang. Penampilan solid Ridho, baik di level tim nasional, semakin membuktikan bahwa pemain lokal juga bisa bersaing di kancah internasional. Kini,
Tinggal menunggu langkah serius dari klub-klub Eropa dan keputusan Ridho serta Persija Jakarta, apakah akan mewujudkan impian sang bek untuk tampil di panggung Eropa. Tak melulu dari Belanda, di Jerman, ada pemain berdarah Surabaya yang bisa dipantau Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Kira-kira siapa ya? Ini dia sosoknya. Bukan cuma di Belanda, Patrick Kluivert kini bisa mulai memantau pemain dari Jerman apabila ingin menambah skuad timnas Indonesia. Semenjak Patrick Kluivert mengambil alih kursi kepelatihan dari tangan Shin Tae-yong, timnas Indonesia sudah mempunyai 19 pemain keturunan. Bahkan 4 diantaranya baru bergabung ketika timnas Indonesia jalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Australia dan Bahrain Maret lalu. Keemasannya adalah Ula Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi yang semuanya memberikan dampak luar biasa bagi timnas Indonesia. Kendati demikian, PSSI tampaknya masih belum menghentikan program naturalisasi pemain keturunan Eropa demi tujuan utama timnas Indonesia, yaitu Piala Dunia. Sejumlah nama kerap disandingkan dengan skuad Garuda seperti Mauro Zijlstra, Pascal Struijk, hingga Jairo Riedewald. Namun, belum ada kejelasan akan status mereka sampai sekarang. Tapi, sembari menunggu keputusan apakah timnas Indonesia akan menambah lagi pemain keturunan dari Belanda, Patrick Kluivert disarankan alihkan perhatian ke Jerman. Dalam beberapa hari terakhir, ada satu pemain di tim nasional Jerman kelompok umur yang disebut punya garis keturunan Indonesia. Karena belum catatkan debut bersama tim senior Jerman, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini bisa diproyeksikan untuk timnas Indonesia, yakni Laurin Ulrich, playmaker milik VfB Stuttgart yang dikatakan punya tipikal permainan serupa dengan bintang Arsenal asal Jerman, Kai Havertz. Laurin Ulrich kabarnya mempunyai garis keturunan Indonesia dari kakek di pihak ayahnya yang lahir di Surabaya, Jawa Timur, namun kini menetap di Jerman. Laurin Ulrich lahir di Heidenheim, Jerman. Dia eligible untuk Indonesia dikarenakan kakek dari sisi ayahnya lahir di Surabaya saat zaman Hindia Belanda. Tulis akun X Oghiegix, Rabu, 2 April 2025. Baru berusia 20 tahun, Laurin Ulrich menjadi salah satu pemain muda Jerman dengan prospek yang cukup tinggi. Ia bahkan pernah dibidik oleh Bayern Munchen. Ini karena pengalaman Laurin Ulrich yang tak pernah absen mendapat panggilan dari timnas Jerman kelompok umur, mulai U16, U17, U18, sampai U19. Total selama memperkuat timnas Jerman usia muda, Laurin Ulrich telah mencatatkan 25 kali penampilan dengan torehan 6 gol dengan posisi sebagai gelandang serang. Di musim ini, Laurin Ulrich menjadi tumpuan utama bagi Stuttgart 2. Tampil di Bundesliga 3, ia telah bermain sebanyak 11 pertandingan dengan 2 gol serta 5 assist. Meski punya keturunan Surabaya, namun Laurin Ulrich dilahirkan di Jerman. Buktinya, dia memulai karir sepak bolanya bersama klub lokal, TSG Natein. Barulah pada 2016, VfB Stuttgart meminangnya dan tahun lalu sempat dipinjamkan ke SSV Ulm 1846 sebelum akhirnya jadi pemain inti di klub lamanya. Menarik ditunggu apakah PSSI ataupun pelatih Patrick Kluivert tertarik untuk mendekati Laurin Ulrich sebagai pengatur serangan timnas Indonesia. Ditambah lagi dengan kemungkinan bahwa Laurin Ulrich akan berhadapan dengan pemain timnas Indonesia Kevin Dix di Bundesliga Jerman musim depan. Ada Joey Plupesi. Timnas Indonesia tak lagi butuh Jairo Riedewald. Denny Lanzaat curhat ke media Belanda. Denny Lanzaat selaku asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia akhirnya bercerita bagaimana kelanjutan naturalisasi Jairo Riedewald. Ini sekaligus menjawab apakah Timnas Indonesia masih membutuhkan Jairo Riedewald setelah Joey Plupesi bermain bagus di laga debutnya untuk Garuda. Awal yang cukup baik sudah dilalui oleh Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya ketika ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia Januari silam. Meskipun sempat dibantai 5 gol oleh Australia, namun Bahrain langsung menjadi korban keganasan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil tersebut membuat langkah Timnas Indonesia menuju putaran final Piala Dunia 2026 terbuka, walau hanya lewat peringkat 4 teratas. Sejumlah pemain debutan bermain impresif saat Timnas Indonesia jumpa Bahrain. Mulai dari Ula Romeni hingga Joey Plupesi memainkan peran krusial. Terkhusus Joey Plupesi, ia tampak berhasil menjalankan rolenya sebagai gelandang bertahan sekaligus menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia dari kebobolan.
Kegemilangan Joey Plupesi lantas membuat publik berspekulasi jika timnas Indonesia sudah tidak perlu lagi Jairo Riedewald yang sudah lama digemborkan. Padahal, sesaat setelah ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengaku kalau dirinya tengah jalani komunikasi dengan Jairo Riedewald. Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, Jairo Riedewald, kata Patrick Kluivert. Kami akan segera memproses naturalisasinya secepat mungkin, dan dia akan menjadi salah satu di antaranya, lanjutnya. Isu simpang siur ini kemudian membuat asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia, yaitu Denny Lanzaat, mengungkapkan kondisi sebenarnya. Melalui wawancaranya dengan media Belanda, Denny Lanzaat membicarakan soal kelanjutan proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk bela timnas Indonesia. Denny Lanzaat berujar bahwa segala keputusan berada di tangan Jairo Riedewald, sedangkan timnas Indonesia akan menerima dengan terbuka kedatangannya. Jika itu tergantung pada kami, dia akan bergabung dengan kami. Dia akan diterima dengan senang hati, kata Lanzaat dikutip dari Football Premier, 17 Februari silam. Menurut Denny Lanzaat, Patrick Kluivert bersama PSSI dan timnas Indonesia tidak menutup pintu apabila ada diaspora Eropa lagi yang hendak membela merah putih. Namun, penambahan pemain juga diterima. Pemain yang bermain di luar negeri merupakan nilai tambah bagi tim kami, jelasnya. Pernyataan Denny Lanzaat tadi diungkapkan sebelum timnas Indonesia melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Australia dan Bahrain. Jika merujuk kepada wawancara Denny Lanzaat tadi, maka tenaga Jairo Riedewald masih dibutuhkan timnas Indonesia meski sudah ada Joey Plupesi. Wah. Tangan kanan Patrick Kluivert hubungi Nova Arianto setelah timnas Indonesia U17 kalahkan Korea. Kira-kira ada apa ya? Simak info menariknya. Pelatih kepala timnas Indonesia U17, Nova Arianto, baru-baru ini menerima sebuah pesan pribadi yang penuh apresiasi dari Gerald van den Burg, asisten pelatih timnas senior Indonesia. Pesan tersebut datang setelah tim U17 Indonesia meraih kemenangan gemilang 1-0 atas Korea Selatan pada laga pembuka Grup C Piala Asia U17 2025. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi skuad muda Garuda, dan dukungan dari tim pelatih senior menunjukkan sinergi yang semakin kuat antar level timnas Indonesia. Nova Arianto, dalam keterangannya pada Minggu, 6 April 2025, mengungkapkan bahwa ia menerima pesan WhatsApp dari Gerald van den Burg tak lama setelah laga berakhir. Dalam pesannya, Gerald memberikan ucapan selamat dan apresiasi atas keberhasilan timnas Indonesia U17. Komunikasi terakhir saya dengan Gerald van den Burg. Itu setelah pertandingan, Gerald memberikan WhatsApp ke saya, mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi. Semoga kita bisa lolos ke 8 besar, ujar Nova kepada pers sehari jelang duel melawan Yaman pada Piala Asia U17 2025. Dukungan tersebut bukanlah yang pertama kali diterima oleh Nova dari pihak tim pelatih senior. Sejak awal Maret 2025, Gerald van den Burg, yang juga menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U23, telah aktif terlibat dalam persiapan timnas Indonesia U17 menjelang Piala Asia U17 2025. Kehadiran mantan bintang timnas Belanda ini di tengah skuad muda Garuda memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas dan pengalaman para pemain. Gerald, yang kini memiliki 3 peran penting di PSSI, sebagai asisten pelatih timnas senior, pelatih kepala U23, dan penghubung antar level tim nasional, terlihat langsung terlibat dalam berbagai pemusatan latihan, TC, bersama Nova dan tim U17. Pada Maret lalu, Gerald hadir di Bandung dan Bogor, di mana timnas Indonesia U17 menjalani pemusatan latihan intensif. Keberadaan Gerald bersama pelatih kiper Sjoerd Woudenberg ini sangat diapresiasi oleh Nova Arianto, yang menyatakan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan. Terima kasih sudah datang coach. Kami sangat senang karena kami pasti bisa terus mengupgrade ilmu kami agar para pemain bisa terus berkembang, ungkap Nova. Kemenangan melawan Korea Selatan membawa timnas Indonesia U17 semakin dekat menuju ambang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Namun, tantangan besar menanti mereka dalam laga kedua penyisihan grup Piala Asia U17 2025 yang akan mempertemukan mereka dengan Yaman pada Senin, 7 April 2025. Jika Indonesia mampu menahan Yaman, mereka akan semakin dekat dengan mimpi besar menuju Piala Dunia. Di sisi lain, Gerald fokus membantu Nova Arianto dalam latih timnas U17. Kluivert sendiri memiliki misi besar dalam membagikan ilmunya kepada asisten pelatih lokal,
sebagai bagian dari upaya PSSI untuk terus mengembangkan potensi pelatih-pelatih di tanah air. Dengan sinergi yang terjalin kuat antar level tim nasional Indonesia, harapan besar untuk masa depan sepak bola Indonesia semakin terang. Apakah Timnas Indonesia U17 dapat melanjutkan perjalanan mereka dan merebut tiket ke Piala Dunia U17 2025? Laga melawan Yaman akan menjadi penentu penting menuju pencapaian itu. Tampil apik dan bantu tim curi poin dari Lecce di Serie A. Jai Itzes, salah satu bek paling impresif di Liga Italia tahun ini, sudah layak gabung klub besar? Jai Itzes dinilai sudah layak bergabung dengan klub besar karena menjadi salah satu bek paling impresif di Liga Italia tahun ini. Bek andalan Timnas Indonesia, Jai Itzes, kembali dipercaya untuk memimpin klubnya, Venezia, dalam lanjutan laga Liga Italia 2024 hingga 2025. Dalam pertandingan tersebut, Venezia bertandang ke markas Lecce di Stadio Ettore Giardiniero pada Minggu, 6 April 2025. Jai Itzes kembali dipercaya menjadi kapten sekaligus komandan pertahanan I Lagunari. Venezia mengalami kesulitan untuk mencetak gol pada babak pertama karena Lecce bermain solid. Hingga akhirnya, anak-anak asuh Eusebio Di Francesco berhasil membuka keunggulan pada menit ke-50. Bek Lecce, Antonino Gallo, mencetak gol bunuh diri ke gawang klubnya sendiri. Awalnya Gallo merentangkan kaki untuk menghalau tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan Lecce, tapi malah membuat bola masuk ke gawang sendiri. Sudah unggul 1-0, Venezia malah lengah dan harus kebobolan 15 menit kemudian. Kapten Lecce, Federico Baschirotto, menjadi antagonis bagi lini belakang tim tamu. Umpan sepak pojok berhasil dimanfaatkan oleh Baschirotto untuk mencetak gol penyama kedudukan lewat sundulan pada menit ke-65. Gol tersebut sekaligus membuyarkan kemenangan Venezia atas Lecce. Pasalnya, hingga laga berakhir, skor 1-1 tidak berubah sama sekali. Jai Itzes sendiri tampil apik dan solid di lini belakang Venezia. Kapten Timnas Indonesia itu bahkan menjadi bek terbaik Venezia dalam laga tersebut. Menurut data SofaScore, Itzes mencatatkan 7 kali sapuan dan berhasil melakukan 3 blok serta 2 tackle. Itzes juga mencatatkan akurasi umpan sebesar 88% dengan persentase kemenangan duel bawah mencapai 100%. Berkat penampilan apik itu, Itzes mendapatkan pujian selangit dari berbagai media Italia. Calciomercato.com bahkan memuji bek keturunan Semarang itu sebagai salah satu pemain belakang paling impresif pada 2025 ini. Ia menjaga Krstovic dengan sangat baik dan mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain bertahan terkuat di Serie A pada tahun 2025, tulis Calciomercato.com. Hal serupa juga disampaikan oleh Tutto Mercato Web soal performa Itzes. Bedanya, media yang sudah ada sejak 1999 itu menilai bahwa Itzes sudah siap untuk bergabung dengan klub besar. Krstovic bukanlah pemain yang mudah untuk dilawan. Ia, Itzes, membatasinya dengan penjagaan pada tingkat tertentu. Kadang-kadang bahkan terlihat elegan. Apakah dia siap untuk bergabung dengan klub besar? Tulis Tutto Mercato Web. Itzes sendiri memang dikabarkan tengah banyak diincar oleh klub Italia lainnya. Atalanta, Bologna, dan Inter Milan bahkan disebut-sebut mengantre untuk mendapatkan tanda tangan Itzes. Indonesia dijagokan lolos kedua kalinya ke Piala Dunia U17. AFC soroti sikap berkelas dan tegas Nova Arianto. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menyoroti sikap Nova Arianto saat Timnas U17 Indonesia dijagokan lolos Piala Dunia U17. Timnas U17 Indonesia tengah dinanti AFC untuk lolos kedua kalinya ke Piala Dunia U17 setelah kemenangan mengesankan atas Korea Selatan. Tim besutan Nova Arianto kalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 lewat gol sematawayang Evandra Florasta di menit akhir laga. Kemenangan itu menjadi modal besar Indonesia menatap laga kedua fase grup melawan Yaman yang juga menang di pertandingan sebelumnya. Skuad muda Garuda digadang-gadang bisa lolos ke Piala Dunia U17 untuk kedua kalinya setelah edisi 2023 lalu. AFC menantikan itu, tetapi juga menyoroti pernyataan Nova Arianto perihal kondisi Timnas U17 Indonesia saat ini. Kemenangan bagi Indonesia akan membawa mereka lolos ke babak sistem gugur, tulis laman resmi AFC, dan memastikan mereka mendapatkan tempat di Piala Dunia U17 FIFA untuk kedua kalinya. Setelah mereka menjadi tuan rumah kompetisi tersebut pada tahun 2023. Namun,
Pelatih kepala Indonesia Nova Arianto tidak berpuas diri dengan kemenangan mereka atas Korea Selatan. Nova Arianto mengaku bangga dengan perjuangan para pemain timnas U17 Indonesia saat mengalahkan Korea Selatan. Meski begitu, pekerjaannya belum selesai dan ia meminta para pemain untuk tetap fokus sepenuhnya. Meskipun saya bangga dengan perjuangan tanpa henti anak-anak saya di pertandingan pembuka, pekerjaan kami belum selesai, kata Nova. Kami masih memiliki 2 pertandingan lagi dan saya ingin para pemain tetap fokus sepenuhnya. Menurut Nova, pertandingan melawan Korea Selatan sangat menguras tenaga tim asuhannya. Ia pun mengaku tengah menaruh fokusnya terhadap pemulihan kondisi stamina para pemain. Pertandingan ini sangat menguras tenaga tim saya. Jadi meskipun persiapan kami melawan Yaman akan sama seperti persiapan melawan Korea Selatan, saya harus lebih memperhatikan pemulihan pemain sebelum menyusun strategi, pungkas Nova Arianto. Timnas U17 Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup C Piala Asia U17 2025 dengan koleksi 3 poin. Yaman ada di peringkat pertama. Hasil pertandingan di laga nanti akan sangat krusial bagi nasib kedua tim. Kemenangan akan memberi 2 keuntungan, lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 dan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sementara kekalahan akan membuat tim berada di posisi yang kurang mengenakan. Hasil di laga terakhir akan menjadi penentu lolos tidaknya tim tersebut. Dean James alami cedera horor di laga Go Ahead Eagles versus FC Utrecht. Kabar buruk buat timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Dean James mendapat cedera yang cukup horor saat memperkuat timnya, Go Ahead Eagles dalam lanjutan Liga Belanda 2024 hingga 2025. Dean James tampil sebagai starter saat Go Ahead Eagles berhadapan dengan FC Utrecht di Stadion De Adelaarshorst, Minggu, 6 April 2025. Dalam laga tersebut, Dean James tampil sebagai starter di posisi bek kiri pada formasi 4-2-3-1 andalan pelatih Paul Simonis. Namun, pemain berusia 24 tahun ini tidak bisa menuntaskan pertandingan karena mengalami cedera yang cukup horor pada menit ke-64. Di momen tersebut, Dean James sedang berlari untuk mengejar bola yang dilepaskan pemain FC Utrecht ke lini pertahanan. Dia kemudian mencoba untuk mengamankan bola, tetapi mendapat dorongan dari belakang oleh pemain FC Utrecht, David Min. Dean James akhirnya terjatuh setelah sempat membuang bola keluar lapangan, tetapi salah tumpuan ketika terjatuh. Kaki kirinya pun mengalami cedera, sehingga dia harus ditarik keluar untuk digantikan dengan Aske Adelgaard. Tim medis pun sempat memberikan perawatan, tetapi Dean James diputuskan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dean James akhirnya harus berjalan secara tertatih-tatih dan beberapa kali menutup wajahnya karena kecewa. Sampai saat ini, belum ada informasi resmi dari pihak klub soal seberapa parah cedera yang dialami oleh Dean James. Sementara itu, pertandingan antara Go Ahead Eagles melawan FC Utrecht berakhir dengan skor sama kuat 2-2. Go Ahead Eagles lebih dulu unggul melalui Victor Edvardsen pada menit ke-14 dan Mati Surai pada menit ke-17. Namun, FC Utrecht berhasil membalas melalui Yohan Catline pada menit ke-43 dan Miguel Rodriguez pada menit ke-45. Skor imbang ini membuat Go Ahead Eagles tertahan di posisi ke-7 klasemen Liga Belanda dengan 45 poin dari 28 laga. Bagi FC Utrecht, tambahan 1 angka membuat posisinya semakin kukuh di peringkat. Cedera tersebut tentu menjadi kabar buruk bagi timnas Indonesia yang masih berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bisa saja kehilangan Dean James saat menghadapi Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Sudah mencapai peringkat 123 dalam ranking FIFA, timnas Indonesia diakini masih bisa terbang lebih tinggi. Kabar gembira datang dari markas FIFA di Zurich, Swiss. Berdasarkan data terkini ranking FIFA per 3 April 2025, timnas Indonesia kini berada di posisi ke-123 dari yang sebelumnya 127. Mengalahkan Bahrain dalam matchday 8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 25 Maret 2025 merupakan batu loncatan skuad Garuda memperbaiki posisinya di ranking bal-balan dunia. Kini, PSSI menargetkan bisa menembus ranking 100 dunia. Tak ada yang tak mungkin, mengingat skuad Garuda berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Pada 5 dan 10 Juni mendatang misalnya, tim besutan Patrick Kluivert akan kembali melakoni 2 laga terakhir Grup C kontra Cina dalam laga kandang serta bertandang ke Jepang.
Kans menganga lebar, sebab timnas Indonesia akan menjamu Cina di kandang keramatnya, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Sementara, versus Jepang, Samurai Biru kemungkinan besar tak ambil risiko dengan menurunkan pemain-pemain terbaiknya mengingat tuan rumah sudah jauh-jauh hari memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Tambahan 6 angka pastinya membuat Indonesia berpeluang besar berangkat ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi penyelenggara Piala Dunia 2026. Wow, masih bisa naik peringkat. Terkait masuk 100 besar peringkat FIFA yang dibidik PSSI, mantan pemain Persija Jakarta yang juga legenda timnas futsal Indonesia, Fenard Huta Barat, menyatakan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau saya melihat dari prestasi, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Namun, dengan sekarang berada di posisi ke-123, ini sebenarnya masih berada di bawah Vietnam dan Thailand, ujar Fenard dalam kanal YouTube Sportcast Nusantara TV belum lama ini. Thailand kalau nggak salah berada di peringkat 99. Saya pikir itu sangat mungkin. Apalagi kalau nanti bisa menembus putaran keempat. Apalagi kalau nanti bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi saya pikir bukan hal yang tidak mungkin naik peringkat lagi, dan pastinya akan ada hasil dari apa yang kita lakukan, imbuhnya. Singgung program naturalisasi yang masif. Menurut Fenard Huta Barat, sukses timnas Indonesia memperbaiki peringkatnya tidak lepas dari gebrakan yang dilakukan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam 3 tahun terakhir melalui program naturalisasi yang dilakukan secara masif. Pada era Pak Erick Thohir ini, naturalisasi memang sangat signifikan dalam perkembangan sepak bola. Bagaimanapun, fenomena sangat penting. Fenomena publik Indonesia yang luar biasa. Kecintaan terhadap tim nasional sekarang, ujar Fenard Huta Barat. Sehingga kita lihat walaupun banyak netizen tetap mengkritik, tetapi yang namanya fenomena di sepak bola selalu ada. Pungkas VV, yang juga dikenal sebagai komentator pertandingan sepak bola.